Putra keluarkan dari IUP itu yang mereka kami kesini untuk menjalankan. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Diterbitkan oleh Kementerian SDM tahun 2022 ya. Kewenangan waktu itu belum di pemerintah pemerintah provinsi, masih di kewenangan pemerintah pusat. Nah, di Agustus 2022 barulah ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Warga persoalkan IUPPT EPR, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu akhirnya turun ke lokasi, namun tidak menemukan titik temu. Namun Fajar selaku Kabid Minerba ESDM Provinsi Bengkulu berani memastikan bahwa perusahaan belum bisa beroperasi kalau permasalahan ini belum diselesaikan atau belum mendapatkan kata sepakat. Di sisi lain warga Desa Senali Kecamatan Kota Arga Makmur Bengkulu Utara persoalkan izin usaha pertambangan, IUP, Galian CPTMT Renjang Putra, EPR, yang beroperasi di wilayah desa setempat. Asmadi salah satu warga Desa Senali mengatakan, dirinya mengetahui lahan miliknya masuk ke dalam IUPPT EPR pasca pihak pembeli yang ingin membeli lahannya mengatakan bahwa lahan miliknya sudah masuk ke dalam wilayah IUP. Pembeli tidak sanggup membeli lahan kami, karena kata pembeli bahwa lahan kami masuk di dalam wilayah IUPPT EPR, jelas Asmadi. Asmadi menambahkan, sejauh ini dirinya tidak mengetahui secara pasti batas wilayah IUPPT MT Putra Renjang. Kendati begitu, Asmadi sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, dan pihak perusahaan membenarkan bahwa lahan miliknya berada di dalam IUPPT EPR. Saya tanyakan dengan pimpinan PT MT Putra Renjang, kenapa lahan kami masuk ke dalam IUP mereka? Pimpinan PT MT Putra Renjang membenarkan dan katanya IUP-nya dalam proses dan itu IUP biasa saja, beber Asmadi. Sementara itu, Sapuan Sapawi Kepala Dusun 3 Desa Senali membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari warga yang mana lahan mereka masuk ke dalam IUPPT EPR. Memang benar, ada lahan warga yang masuk ke dalam wilayah IUP. Hal ini kami ketahui setelah mendapatkan laporan dari warga. Berdasarkan data yang kami telusuri seluas 13,9 hektar IUP atas nama PT EPR, kata Sapuan. Selanjutnya, Merianti Kepala Desa Senali mengakui, adanya warga yang komplain lantaran lahan mereka diklaim oleh PT EPR yang masuk dalam wilayah IUP pihak perusahaan. Atas laporan warga ini, tentunya saya mencari solusi. Dalam hal ini kami meminta kepada ESDM Provinsi Bengkulu untuk membuktikan kebenaran IUPPT EPR, jelas Kades. Terkait laporan warga ini, pihaknya sudah bersurat ke pihak ESDM Provinsi guna menindaklanjuti komplain warga kepada pihak perusahaan dan mencari tahu kebenaran soal IUPPT EPR yang dikomplain warga tersebut. Kami berharap pihak ESDM dapat meluruskan persoalan ini, karena warga menunggu-nunggu kebenaran IUP itu. Kami pun berharap ESDM dapat turun dan meninjau lokasi lahan warga yang masuk ke dalam IUP pihak perusahaan, pungkasnya. Izin usaha pertambangan IUPPT MT Putra Renjang diduga bukan sekedar mengklaim lahan warga. Lahan plasma PT Sandabi Indah Lestari atau PT Sil pun ikut terseret masuk ke dalam IUPPT MT Putra Renjang. Hal tersebut disampaikan oleh warga Senali Asmadi. Saya bingung dengan status lahan kebun saya, yang bakal berurusan dengan dua perusahaan. Belum selesai urusan plasma dengan PT Sandabi Indah Lestari Sil, sekarang sudah menimbulkan masalah baru, masuknya lahan perkebunan saya ke IUPPT MT Putra Renjang. Saya minta keluarkan lokasi perkebunan saya dari IUPPT MT. Harap
permasalahan IUPPT MT Putra Renjang harus diselesaikan dengan baik. Jangan bebankan masyarakat Desa Senali. Saya berharap dengan pejabat Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dapat membantu menyelesaikan persoalan warga Senali terkait IUPPT MT Putra Renjang dengan baik. Karena sampai saat ini saya sebagai Kepala Desa Senali belum mengenali dan melihat bentuk izin usaha pertambangan IUPPT MT Putra Renjang itu, tegas Kepala Desa Senali Merianti dalam rapat tersebut. Menyikapi hal tersebut, pejabat ESDM Provinsi Bengkulu berharap permasalahan IUPPT MT Putra Renjang dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Tadi kami sudah siap turun ke lokasi IUPPT MT Putra Renjang untuk memastikan lahan masyarakat yang masuk dalam IUPPT MT Putra Renjang. Namun masyarakat sudah lebih dulu memastikan lahan masyarakat masuk dalam IUP tersebut. Maka kami berharap persoalan lahan masyarakat dapat diselesaikan mediasi dulu, papar Fajar Kepala Bidang Minerba ESDM Provinsi Bengkulu dalam acara tersebut. Terpisah, Kepala Perkebunan Plasma PT Sandabi Indah Lestari Sil akan pelajari dulu persoalan IUPPT MT Putra Renjang yang mengklaim lahan perkebunan plasma masuk dalam IUP tersebut. Kita baru tahu persoalan ini. Kalaupun ada lahan plasma PT Sil masuk dalam IUPPT MT Putra Renjang, mereka nanti akan kita panggil terlebih dahulu. Gimana proses IUP tersebut? Ungkap Hendro dari pihak PT Sil di ruang kerjanya. Sebelum berita ini diterbitkan, pihak PT MT Putra Renjang belum dapat dihubungi. Seperti dirilis oleh Kupas News dan Harian Rakyat. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Misdar Effendi dan Parzan melaporkan. Tahu asal-usulnya. Apakah lahan itu benar-benar ikut plasma atau tidak? Kan gitu. Kan kita kan masih bahas itu masih di dalam konteks di atas meja, masih meraba-raba. Namanya kadang orang banyak, namanya warga kan macam-macam pola pikir dia, Pak. Keluarkan dari IUP itu. PT MT Putra Renjang itu aja. Informasi dari pihak SDM kapan mereka bisa turun lokasi untuk pembuktian itu benar atau tidaknya. Untuk surat pembatalan IUP itu sendiri dari pihak desa sudah mengeluarkan itu ya Pak Desa? Sesuai permintaan masyarakat kita, lebih kurang 15 orang yang datang dengan kita minta disuratkan ke pihak SDM provinsi, itu sudah dilayangkan. Tapi belum ada jawaban dari SDM? Sampai saat ini belum ada jawaban. Saya juga selaku kepala desa sangat menunggu. Misalnya masyarakat saya masih selalu menunggu kebenaran itu. Kapan kita masukin ke Kami akan menemui pelaku usaha. Dalam itu akan merekomendasikan bahwa pihak desa, masyarakat yang difasilitasi oleh desa akan ketemu sama pelaku usaha untuk mencari jalan keluar bersama. Itu dulu yang harus kita lakukan. Nanti kita bicara soal pencitraan dan lain-lain. Kita bicara dulu, mereka ini ketemu dulu untuk mencari jalan keluar bersama. Nah, kalau mereka sudah menemukan jalan keluar bersama, baru hasil jalan keluar bersama itu yang dasar masyarakat menolak itu apa? Jangan, karena mereka tidak tahu bahwa lahan mereka sudah masuk ke dalam IUP. Nah, kita kan perlu cross check juga kan, lahan yang mana yang masuk ke dalam IUP. Ya kan harus dicek juga koordinatnya dulu. Jadi nggak serta merta kita kita jawab apa yang menjadi keluhan masyarakat itu tanpa kita melakukan cross check. Karena itu sudah dimasukkan ke MT Putra Renjang. Itu ada berapa hektar, Bang? dan dia hanya bukan izin tanah. Urusan juga dilarang untuk melakukan kegiatan apa, karena dia hanya memiliki izin tambang, bukan izin tanah. Jadi kekuatan orang yang punya lahan itu lebih tinggi daripada orang yang punya